Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Tiada sepertimu. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman, terangi jalan kami, tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. Habakuk pasal 1 ayat 1-13. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan.
sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohnya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunnya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Bukankah Engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang Maha Kudus, tidak akan mati kami? Ya Tuhan, telah Kau tetapkan Dia untuk menghukumkan. Ya gunung batu, telah Kau tentukan Dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan Engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa Engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan Engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, pelayanan Nabi Habakuk terjadi pada masa Raja Yosia. Pemerintahan Raja Yosia bisa dikatakan sebagai Raja Yehuda yang terhebat. Mengapa? Karena pada masa pemerintahannya, Yehuda mengalami kebangkitan rohani. Mereka menemukan kitab Taurat, lalu mereka bertobat, dan mereka menghancurkan semua bukit-bukit penyembahan berhala. Yehuda mengalami masa-masa kejayaan. Tetapi setelah kematian Raja Yosia, kerajaan Yehuda hancur berantakan. Putra-putra Yosia adalah raja-raja yang buruk, membawa Yehuda kembali kepada penyembahan berhala dan kejahatan. Sebagai nabinya Tuhan, Habakuk sangat ingin agar Tuhan membawa kebangkitan rohani lagi bagi bangsanya Yehuda. Dia berdoa untuk hal itu. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebaliknya. Dia melihat ketidakadilan dan kejahatan, sehingga dia mengungkapkan keprihatinannya kepada Tuhan. Dan Tuhan memberi pesan yang kita baca pagi hari ini. Berbeda dengan pesan-pesan pada umumnya kitab-kitab yang dibacakan oleh para nabi, inilah yang Tuhan katakan. Pesan yang datang melalui Nabi Habakuk datang melalui dialog yang intens yang dilakukannya dengan Tuhan. Apa isi pesan dalam dialog itu? Yang pertama, Tuhan mengajar melalui Nabi Habakuk supaya kita membawa rasa frustasi kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Ayat 2 dan 4 saya kutip kembali. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul
berbalik. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Habakuk mengekspresikan rasa frustasinya terhadap kejahatan yang ia lihat di Yehuda, di bangsanya, di mana ia melihat orang-orang Yehuda tidak mengikuti hukum. Dan ketidakadilan adalah hal yang biasa terjadi. Semua orang meninggalkan Tuhan dan mengejar kepentingannya sendiri. Kebobrokan ini terjadi pada bangsanya, pada orang-orang yang sebetulnya mengenal Tuhan. Maka timbul dua kalimat pertanyaan. Berapa lama lagi Tuhan ini terjadi? Dan mengapa harus terjadi? Mengapa sepertinya Tuhan membiarkan? Habakuk frustasi bertanya-tanya. Mungkin Habakuk berpikir orang fasik menang, orang benar kalah, dan Tuhan berdiam. Habakuk bingung. Dia merasa Tuhan seperti mengabaikannya. Bapak Ibu, ada banyak hal dalam hidup yang membuat kita sedih atau frustasi. Terlebih ketika hal itu berbicara dengan rasa ketidakadilan. Adalah menyakitkan ketika ketidakadilan terjadi dan tidak ada yang peduli atau tidak berdaya untuk melakukan sesuatu. Dan lebih menyakitkan ketika tampaknya orang-orang yang melakukan ketidakadilan itu lolos begitu saja. Inilah yang dialami Nabi Habakuk. Dia membawa segala frustasinya itu kepada Tuhan. Habakuk membawa keluhannya kepada satu-satunya pribadi yang dapat menangani. Dia membawanya kepada Tuhan. Jadi, Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluhan membawa kita kepada Tuhan. Seperti Nabi Habakuk mencari Tuhan untuk mengerti dan bukan untuk menyalahkan Tuhan. Di poin pertama inilah kita diajari apa yang harus kita lakukan dengan rasa frustasi kita. Yaitu kita harus jujur tentang rasa frustasi kita dan membawanya kepada Tuhan. Jika kita menolak untuk jujur atau berpura-pura tidak sakit akan rasa frustasi kita, maka yang terjadi kita terpaksa memakai topeng dan bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja, padahal kenyataannya tidak. Dan itu bisa menjadi bom waktu yang membahayakan jiwa kita. Lalu apa yang kita lakukan saat kita membawanya kepada Tuhan? Kita bisa mengerang, tetapi tidak bersungut-sungut. Apa bedanya mengerang dengan bersungut-sungut? Berbeda sekali Bapak Ibu. Mengerang adalah ekspresi iman di tengah-tengah rasa frustasi. Contoh orang yang mengerang. Tuhan, aku tahu Engkau baik. Aku tahu Engkau memegang kendali. Tetapi saat ini aku tidak mengerti. Mengapa Engkau izinkan hal ini terjadi kepadaku? Aku bingung Tuhan. Bantu aku melihat apa yang Engkau lihat. Apa yang Engkau rencanakan atas ini semua. Itu mengerang. Berbeda dengan bersungut-sungut. Bersungut-sungut adalah keluh kesah, rasa frustasi yang menjauhkan kita dari Tuhan. Contoh bersungut-sungut. Ini tidak adil Tuhan. Aku tidak seharusnya diperlakukan seperti ini. Tuhan, Engkau tidak tahu apa yang Engkau lakukan. Aku tidak yakin Engkau baik. Dan aku tidak bisa mempercayaimu Tuhan. Itu bersungut-sungut. Dan kita tahu Tuhan tidak suka umatnya bersungut-sungut. Karena itu adalah dosa. Sekali lagi poinnya di sini. Ketika dalam kesukaran hidup, Nabi Habakuk mengajarkan kepada kita bahwa kita harus membawa semua kekecewaan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak takut dengan kejujuran kita. Karena ketika kita jujur di hadapan Tuhan, itu membuka ruang bagi kasih karunia Tuhan untuk menyembuhkan kita. Jangan pura-pura seakan-akan baik-baik saja, sehingga kita memakai topeng. Tetapi juga jangan bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, dari Habakuk pasal 1 kita belajar tentang kedaulatan Tuhan atas kita, umatnya. Di ayat 5-11, Tuhan akhirnya menjawab Habakuk. Tetapi jawaban Tuhan sangat mengejutkan.
Tuhan berkata, Habakuk, perhatikan baik-baik. Aku mendengar keluhanmu, dan aku ingin kamu melihat dan memperhatikan bangsa-bangsa. Heran dan tercenganglah, karena aku akan melakukan sesuatu yang tidak terpikirkan. Aku akan melakukan sesuatu yang tidak dapat kamu pahami. Bahkan jika aku memberitahukan kepadamu, kamu tidak akan percaya. Kamu tidak akan bisa mengerti. Ini akan benar-benar mengejutkanmu. Di ayat 6 dikatakan, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutun, lebih ganas daripada serigala. Pada waktu malam, pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa dan seterusnya. Dapatkah saudara lihat mengapa ini sangat mengejutkan? Orang Kasdim itu bicara tentang orang Babel. Tuhan berkata kepada Habakuk, aku telah mendengar keluhanmu tentang umatku, jadi inilah yang akan kulakukan. Aku telah mendengar doamu untuk kebangkitan rohani di Yehuda. Tetapi aku tidak akan membuat situasi lebih baik bagimu. Aku akan membuat situasi lebih buruk. Aku akan membangkitkan orang-orang yang paling kejam dan haus darah, yaitu Babel. Mereka akan menyapu seluruh dunia dan mereka akan menghancurkan negerimu. Mereka akan menjadi alat bagiku mendisiplin umatku. Apa tidak ada yang salah? Bukankah Habakuk berdoa untuk kebangunan rohani? Tetapi mengapa ia justru mendapatkan kebinasaan bagi bangsanya? Tetapi inilah yang Tuhan mau sampaikan. Ya, Babel memang sangat kuat. Ya, mereka sangat ganas. Ya, mereka akan menghancurkan Yehuda. Kehancuran yang akan datang harus dilihat bukan sebagai contoh kekuatan Babel, tetapi sebagai kedaulatan Tuhan yang agung. Tuhan membangkitkan Babel untuk menjadi alatnya. Tuhanlah yang menggunakan Babel untuk mencapai tujuannya. Babel tidak menyadarinya bahwa sesungguhnya mereka hanyalah alat di tangan Tuhan yang berdaulat. Apa yang kita pelajari? Sederhana, kita tidak bisa menilai Tuhan dengan jadwal dan ukuran kita sendiri. Tuhan selalu melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita pahami dan ketahui. Lalu apa yang harus kita lakukan? Belajar dari Habakuk, walaupun banyak tidak mengerti. Di ayat 12 dan 13 dia berkata, bukankah engkau, ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukum. Ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Apa artinya ayat-ayat ini? Artinya, walaupun banyak hal engkau belum dapat mengerti, tetap percayalah kepada Tuhan. Jangan tinggalkan imanmu. Tunggu sampai engkau mengerti. Percayalah, Tuhan tetap yang Maha Kudus. Tuhan tetap yang besar, yang adil, yang berkuasa dan penuh hikmat. Inilah pesan dari kitab Nabi Habakuk. Pesan yang realistis bagi kehidupan kita sekarang, di mana kita seringkali melihat ketidakadilan sepertinya menang dan Tuhan diam saja. Tuhan tidak diam saja. Tuhan mengizinkan itu semua supaya dalam frustasi, kebingungan, pergumulan kita mencari Tuhan. Dan itu jauh lebih baik karena Tuhanlah satu-satunya pribadi yang dapat menolong. Mungkin pertanyaan kita tidak selesai. Kita bertanya seperti Nabi Habakuk, mengapa terjadi? Berapa lama? Kita mesti beriman kepada Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan bisa pakai siapa saja, termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya.
untuk membentuk umatnya. Percayalah, Tuhan mendisiplin umatnya bukan untuk membinasakan,